Pemirsa, sudah hadir staf khusus yang baru saja diangkat dan diperkenalkan oleh Presiden, ada Mas Belva Syah-Devara. Selamat malam Mas Belva, apa kabar? Selamat malam Mbak Rara, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih juga sudah datang di studio. Nah Mas Belva, mengenai pengangkatan menjadi staf khusus Presiden, ini apakah sudah diajak diskusi lama oleh Presiden atau panggilan mendadak nih? Ya, ceritanya sebenarnya udah lama sih, jadi dari tahun 2017. Jadi waktu itu saya pertama kali diajak ikut rapat terbatas Presiden, itu di Istana Bogor. Nah itu saya juga kaget kenapa saya tiba-tiba dipanggil. Ternyata beliau sudah mengetahui Ruang Guru itu seperti apa, ternyata aplikasi belajar yang sudah berkembang luar biasa cepatnya di Indonesia gitu. Jadi artinya diskusi sudah dimulai sejak Dari tahun 2017, walaupun waktu itu belum ada ngomong-ngomong tentang staf khusus, tapi selalu berdiskusi dengan beliau. Jadi setelah itu juga banyak sekali kesempatan bertemu langsung dengan beliau di Istana, di ITB waktu itu, di acara Kemendikbud. Jadi ya diskusi berlanjut terus sampai akhirnya sekarang diminta untuk menjadi staf khusus beliau. Pada saat pertama bertemu tidak ada pembicaraan mengenai masuk ke dalam istana seperti itu? Belum ada, walaupun mungkin waktu itu Presiden sudah mempunyai ide kali ya, bahwa ya butuhlah anak-anak muda yang otaknya digital lah, atau yang mungkin mempunyai cara-cara baru untuk ya supaya pemerintah ini tidak rutin-rutin saja. Oke. Presiden mengatakan kemarin tidak ada pembidangan bagi setiap 7 staf khusus yang diangkat, kecuali kemudian Angki yang kemudian ditunjuk menjadi juru bicara di bidang sosial. Ya, ini akan seperti apa sebetulnya 6 staf khusus lainnya bekerja? Ya, jadi memang kami itu digugus namanya inovasi. Jadi inovasi itu memang di segala sektor. Tapi tentunya kami masing-masing juga punya background yang tertentu ya. Kalau saya misalnya pendidikan, ada yang di bidang finance atau keuangan, ada yang di bidang toleransi, ada yang di bidang area terluar gitu. Jadi memang kami naturally secara natural mempunyai sektor masing-masing yang kami lebih expert gitu. Tentunya tapi nanti kita juga bekerja secara kolegial. Jadi kerja tim lah gitu. Jadi walaupun saya belum ada pengalaman banyak di bidang misalnya keuangan dan nanti, tapi saya juga bisa memberikan masukan gitu. Dan begitu pula dengan staf-staf lain kepada saya. Oke, ada harapan yang begitu tinggi, tantangan yang juga begitu besar, dan tidak lupa ada kritikan di balik pengangkatan 7 staf khusus ini. Bagaimana Anda menjawabnya? Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama staf khusus Presiden, ada Mas Belva Syah-Devara. Mas Belva, ini ada banyak harapan memang, tapi kemudian ketika usai pengangkatan itu ada juga kritikan-kritikan yang tertuju pada 7 staf khusus dari kalangan milenial ini, diantaranya kehadiran ke-7 staf khusus ini membuat gemuk Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana Anda menilainya? Ya, sebenarnya kalau peraturannya dari dulu itu juga sudah selalu 11 sampai 15 orang. Jadi sebenarnya dengan adanya kami ini tidak ditambahkan. Jadi memang dari dulu peraturannya memang segitu. Justru kami ya itu menyambut positif ya kan, karena dari kuota tersebut ternyata ada alokasi untuk anak-anak muda sampai 7 orang gitu. Jadi menurut saya ya harus diapresiasi dan tidak menggemukkan sama sekali karena tidak ada penambahan. Nah, berbicara mengenai tantangan, ada juga yang mengatakan bahwa salah satu tantangan 7 staf khusus anak muda ini adalah bagaimana beradaptasi dengan kultur birokrasi pemerintah yang mungkin tidak sefleksibel Ruang Guru ataupun ruang-ruang lainnya. Iya benar. Jadi misalnya hari ini saya juga udah meeting dengan beberapa dan memang sangat berbeda ya. Tapi ya memang harus disuntikkan gitu. Jadi energi mudanya, energi digitalnya, ya pasti awal-awal tidak mudah gitu. Tapi memang harus digoyang gitu kan. Didobrak. Jadi anak muda ini memang pendobraknya dulu. Awal-awal pasti tidak mudah, tapi semua staf khusus termasuk saya sendiri akan bekerja sekuat kami untuk mendobrak itu. Ada target khusus dari segi waktu ataupun tujuannya dari Presiden? Ya kalau saya sendiri sih pasti rasanya adalah digital, ya kan, maksudnya digital delivery of public services. Jadi layanan publik yang disampaikan melalui digital, gitu kan. Kayak misalnya sekarang transportasi disrupsinya udah digital, pendidikan disrupsinya udah digital dengan Ruang Guru. Sektor-sektor lain seperti apa? Misalnya healthcare atau kesehatan, itu kan maksudnya puskesmas itu ada banyak sekali. Bagaimana cara mengorganisasi itu dengan digital, misalnya taxes atau perpajakan, bagaimana sih menyuntikkan lagi tadi DNA digital di perpajakan di Indonesia. Jadi banyak sekali, jadi anak-anak muda ini memang dibawa untuk membawa mindset yang baru. Dan ya tadi mungkin daripada fokus terhadap menggemukkan atau apapun, mungkin lebih berpikir positif aja ke depan bahwa anak-anak muda ini memang datang dengan idealisme, dengan kompetensinya masing-masing,
dan akan berbuah manis bagi Indonesia. Nah, banyak sekali PR tadi sudah disebutkan oleh Mas Belva, tapi kan Presiden mengatakan ini sistemnya tidak full time, tidak harus setiap hari tatap muka, bisa mingguan seperti itu. Di satu sisi Mas Belva juga saat ini masih aktif di Ruang Guru. Ini pembagian fokusnya kan seperti apa? Ya, jadi itu memang sudah amanatnya Presiden. Jadi memang dibuat seperti itu sehingga kami tidak larut, kalau misalnya kami masuk internal government atau pemerintah, kami akan larut di birokrasi dan kenjelimetannya birokrasi ini. Jadi kami memang harus stay di role masing-masing supaya kami lebih sensitif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak akan memecah konsentrasi? Tidak, karena sebenarnya itu sejalan gitu dengan apa yang kami lakukan di Ruang Guru. Di Ruang Guru kami juga selalu bekerja setiap saat untuk gimana caranya pendidikan berkualitas dan terjangkau di Indonesia itu bisa ada, gitu kan. Jadi ya pasti dengan saya tetap ada di sini, masalahnya juga semakin dekat dengan saya dan saya juga bisa lebih sensitif terhadap itu. Sehari pasca setelah diangkat sebagai staf khusus, apa langkah konkret yang paling dekat yang akan diambil oleh ke-7 staf khusus yang lain? Ini kan teamwork ya seperti itu ya? Betul. Jadi kami itu sebenarnya bisa merekrut staff full time. Jadi saya akan merekrut staff full time di bawah saya. Kantornya juga di Istana gitu. Jadi bagi yang menonton saat ini dan ingin bergabung silahkan, terutama anak-anak muda yang juga mempunyai idealisme yang sama. Dan yang kedua tentunya juga selalu berkoordinasi dengan banyak kementerian yang ada. Hari ini saya sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja yang baru, dengan KSP juga, minggu depan mungkin dengan Nadiem. Jadi tentunya itu akan selalu kita push, kita dorong bareng-bareng. Konsepnya nanti akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Presiden menemukan ada masalah, meminta advice dari para staf khususnya atau akan seperti apa? Jadi dua arah sih, jadi mungkin Presiden mempunyai prioritas tertentu, ya tentunya kami akan membantu, tapi dari kami juga bisa mengangkat isu-isu tertentu yang kami pikir itu penting untuk diangkat. Gitu. Mas Jadi Belva, ya kami akan bertemu dengan Presiden mingguan atau setiap 2 minggu dan ya kami berjanji akan berusaha sekuat kami. Kita akan tunggu kiprahnya di ring 1 kepresidenan. Kita harapkan semua harapan yang memang tersematkan saat ini bisa kemudian diwujudkan dan dipenuhi. Baik, terima kasih Mas Belva telah berbincang bersama kami malam hari ini.